9 Juni kemarin menjadi hari peringatan penting bagi Taufik Safalas. 38 tahun yang lampau di tanggal yang sama, ia pertama kali menyaksikan keindahan dunia. Lebih dari 30 tahun sudah ia menikmati hidup. Segala pahit manis, suka dan duka telah ia rasakan. Jadi wajar kalau di hari pertambahan umur yang ia sebut sebagai hari bahagia itu, bapak dua orang anak ini membagikan sukacitanya dengan menggelar sebuah acara ulang tahun bersama. Tak ingin dibilang seksi, begitu Vena Melinda mengomentari dirinya. Ia lebih suka disebut sporty daripada seksi. Tapi dengan pakaian yang seminim ini dan tubuh mulus yang terlihat jelas, pasti semua yang menatap setuju kalau ia disebut seksi. Tapi apalah artinya sebuah sebutan? Yang jelas, ia berpakaian seperti ini bukan untuk mengundang orang berpikiran negatif, apalagi sekedar berseksi-seksi ria. Menurut mantan Putri Indonesia itu, pakaian mini yang ia kenakan ini bisa menjadi peringatan baginya untuk mawas diri dalam menyantap makanan. Maksudnya apa sih, Mbak? Emang aku sengaja sekarang harus pakai pakaian yang ketat supaya aku tahu diri aja, jadi makannya bisa dikontrol gitu. Yang ini tidak dipungkiri, banyak orang yang berdecak kagum bahkan iri melihat penampilan Vena Melinda. Bayangkan, dengan dua anak di belakangnya, serta usia yang berada di atas kepala 3, ia masih terlihat seperti ABG. Kata Vena, bentuk tubuh seperti ini bukan dengan cara instan ia dapat, melainkan dengan kerja keras dan perjuangan. Jadi tidak salah kan kalau ia ingin menikmati hasil kerja kerasnya dengan busana yang sedikit terbuka? Kalau aku sih ngelihat yang penting kalau kita berani pakai baju pas, badannya harus menunjang gitu aja. Jadi kalau misalkan masih ada fatnya, terus badannya tidak proporsional, mungkin saya juga nggak berani ya. Karena sudah terbiasa, ia enjoy saja berpakaian yang tahan gerah seperti ini. Begitupun ketika semua mata menatapnya. Ya ngelihat sih nggak apa-apa, yang penting jangan ngapa-ngapain. Tidak ada yang paling diinginkan Tracy Trinita saat ini selain melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Sudah lama ia begitu memimpikan untuk mengunjungi kota bersejarah yang selama ini hanya ia ketahui dari kitab suci saja. Gayung pun bersambut. Secara kebetulan ia mendapat tawaran dari sebuah majalah rohani untuk bergabung dalam kelompok peziarah yang akan mengunjungi kota Yerusalem. Ia telah mempersiapkan segala keperluannya untuk meninggalkan tanah air pada akhir Juni nanti. Sayangnya, perjalanan bersejarah itu terpaksa ditunda karena sebuah pekerjaan besar. Yerusalem saya tuh pingin banget, harusnya perginya bulan Juni ini tanggal 27, tapi rencananya ada pekerjaan tanggal segitu. Jadi pekerjaan ini pekerjaan yang kayak lumayan besar, antara iya sama enggak. Tertunda bukan berarti gagal. Ia telah meluangkan 10 hari di bulan September nanti khusus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Akhirnya saya pikir, wah sayang banget kalau saya berangkat sekarang, saya nggak akan bisa lihat acara daun palem. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkatnya bulan September. Bayangan kota Yerusalem seakan melekat di pelupuk matanya saat pertama kali ia memutuskan untuk mengunjunginya. Jadi wajar kalau ia begitu tidak sabar menanti kunjungan pertamanya ke kota itu. Namun di tengah kebahagiaannya itu, sempat terbersit sedikit kekhawatiran akan kondisi Israel yang rawan konflik. Awalnya khawatir, tapi lama-lama pas saya mikir, iya ya bener juga ya, maksudnya mereka kan juga devisa negara kan juga dari pariwisata, jadi pasti mereka akan mengamankan daerah-daerah yang untuk mereka menguntungkan. Gara-gara sampul kaset dari album terbaru Iwan Fals yang berjudul Manusia Setengah Dewa, Iwan digugat oleh masyarakat Bali. Gugatan tersebut dikarenakan sampul dari album Iwan dinilai menyinggung sebuah keyakinan agama. Ini gambar Wisnu, salah satu dewa suci dalam agama Hindu. Yang satu terdapat dalam sebuah lukisan, yang satu ini terdapat dalam sampul kaset album terbaru penyanyi legendaris Iwan Fals. Yang menjadi gambar sampul kaset itu yang kemudian menimbulkan persoalan adalah Arya Wedakarna, seorang pemuda yang aktif bergerak dalam organisasi Forum Intelektual Muda Hindu yang melancarkan protes terhadap Iwan Fals atau siapa saja yang mendesain sampul kaset tersebut. Seperti juga rekan-rekannya yang lain, ia merasa keberatan kalau lambang suci keagamaan mereka dijadikan gambar untuk sebuah sampul kaset. Ada beberapa komponen Hindu yang dari Jawa, Hindu yang dari luar negeri juga gitu yang merasa berkeberatan. Seharusnya lambang ini dicantumkan hanya boleh di kitab suci maupun di pura-pura atau di kuil-kuil. Ada dua hal yang kita keberatan, bahwa pertama itu dari lambang Wisnu sendiri, yang kedua ininya dari tulisan Manusia Setengah Dewa.
Peristiwa semacam itu memang bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya, organisasi serupa juga pernah mengungkapkan keberatannya saat penulis Dewi Lestari mencantumkan lambang suci agama Hindu pada bukunya. Seperti peristiwa sebelumnya, tak ada lain keinginan mereka selain sebuah penjelasan dan kesediaan menghapus lambang tersebut dari sampul kaset berjudul Manusia Setengah Dewa itu. Wajar lah kalau orang Jakarta yang berbeda keyakinan memang tidak mengetahui. Kita juga akan memberikan suatu pedoman, begitu ya. Jadi kita nggak akan sweeping kok, nggak akan. Yang penting kita himbau baik-baik aja. Toh kalau Iwannya juga mau ngerti ya, kami ucapkan terima kasih. Kalau enggak ya masyarakat menilai ya. Lebih dari sekedar sampul kaset, ada satu hal lagi yang membuat Arya Wedakarna serta beberapa umat Hindu lainnya merasa keberatan, yaitu 2 buah lagu yang dinyanyikan Iwan Fals dalam album terbarunya itu. Pada lagu Matahari Bulan Bintang, di sana ada kata-kata, aku ingin menjadi Hanuman atau aku ingin menjadi Anuman atau Janggo. Janggo itu kan koboi ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di India dan di Nepal itu yang namanya Hanuman itu sangat disakralkan ya. Gitu. Seperti juga sampul kaset, mewakili umat Hindu yang merasa keberatan, ia menghimbau kepada penyanyi idolanya itu untuk mengubah beberapa lirik yang dianggapnya tidak pantas. Kita minta kepada Musika Studio selaku pemilik penyanyi dan juga yang produksi kaset agar mau mengganti cover dengan juga ganti lirik-lirik lagu yang... Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya, Usi Sulistiawati. Dan selama setengah jam ke depan saya akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. 9 Juni kemarin menjadi hari peringatan penting bagi Taufik Safalas. 38 tahun yang lampau di tanggal yang sama, ia pertama kali menyaksikan keindahan dunia. Lebih dari 30 tahun sudah ia menikmati hidup. Segala pahit manis, suka dan duka telah ia rasakan. Jadi wajar kalau di hari pertambahan umur yang ia sebut sebagai hari bahagia itu, bapak 2 orang anak ini membagikan sukacitanya dengan menggelar sebuah acara ulang tahun bersama keluarga di rumahnya. Acara belum berakhir. Kebahagiaan Taufik pun belum berakhir saat ia dikejutkan dengan sebuah hadiah besar yang selama ini begitu ia inginkan. Terima kasih. Ini kebetulan kan saya lagi, insya Allah lagi memperdalam agama. Saya kalau ngaji, kalau lagi parkir mobil susah, berarti saya udah mulai bawa motor. Namanya hadiah kejutan pastinya tidak disangka-sangka kedatangannya. Tapi ia mengaku sempat menyimpan kecurigaan saat sang manajer meminjam kartu tanda penduduk miliknya beberapa saat sebelum hari ulang tahunnya. Sebetulnya sih keluarga saya udah tahu, manajer saya udah tahu, cuman saya yang nggak tahu. Apalagi ketika Adri, manajer saya minta fotokopi KTP. Wah, ada apa ini? Begitu tadi datang, ini ada mobil boxnya. Nggak mungkin kalau cuman kue doang sih taruh di sini. Besar kecil hadiah yang ia terima pastinya harus disyukuri. Apalagi kalau hadiah yang diberikan adalah benda unik yang khusus dibuat hanya untuk dirinya seorang. Aspira bilang ini limited edition. Dibikinnya cuma 1 di dunia. Aspiranya Taufik Safalas. Iya. Sudah mendapatkan benda yang diinginkan, bukan berarti ia akan berhenti berharap. Masih banyak doa dan harapan yang dipanjatkannya di usia yang mendekati kepala 4 itu. Harapan saya sih cuman ya yang penting gue tetap sehat. Karena kalau gue sehat, gue bisa cari uang. Kalau gue bisa cari uang, gue bisa bawa pulang uang. Dengan begitu, gue bisa kasih makan anak bini. Usai bergembira bersama keluarga, Taufik Safalas mengunjungi sebuah panti jompo untuk berbagi rejeki dan kebahagiaan di hari ulang tahunnya itu. Begitu cintanya pada tanah air Indonesia, penyanyi asal Filipina Maribeth sampai terseduh sedan saat waktunya untuk tinggal dan hidup di bumi Indonesia ini telah berakhir. Dengan berat hati ia angkat kaki dari negeri impiannya itu menuju tanah kelahirannya. Ia terpaksa meninggalkan Indonesia dan ladang nafkahnya karena peraturan keimigrasian Indonesia yang mengharuskan Maribeth untuk keluar dari Indonesia dan memperbaharui visa kunjungan yang telah kadaluarsa pada tanggal 8 Juni kemarin. Sesaat sebelum keberangkatannya ke Filipina, kami sempat bertemu dengan Maribeth di Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan sejumlah wartawan, ia mengungkapkan kesedihannya saat harus berpisah dengan Indonesia. Sebenarnya aku sedih banget.
dari kemarin kerjaannya nangis mulu gitu. Jadi sekarang